kenyataan bahwa sebetulnya yang dibutuhkan oleh teman-teman itu adalah stop dulu sebentar, diam dulu sebentar, boleh nggak izinkan hening, lebih masuk ke dalam, sadari, sadar nafas syukur, syukuri semua apapun yang terjadi dalam realita kita. Jadi kalau ada kepahitan, ada kesedihan, ada kecemasan, hal pertama itu adalah izinkan, sambut, dan Emang ini rezekinya Pak Budi nih. Pak, tolong dihidupkan ya, Pak. Oke. Ya, Ya, karena Bu Ita sinyalnya lagi nggak bagus di rumahnya. Sekarang langsung lanjut ke Pak Budi, ke Pak Setiawan Budi ya. ya boleh Ya, Kak. selamat sore Pak. Ya, Ya, selamat ini sore. cerita. Ya, saya juga senang banget ini dengar cerita dari Pak Budi nih, Teh, karena ya, Bapak ini praktekin ilmu dari Abundant Revolution itu dengan mensending love atau alpha telepati anaknya yang hari itu lagi dalam tanda kutip kabur ya Pak ya dari dari acara lamaran yang udah direncanakan jauh-jauh hari padahal semua orang udah pada siap, udah pada nyiapin semua acaranya. Nah itu gimana Pak sampai Bapak itu bisa apa ya merasakan nggak, kalau kata orang Jawa itu kupu ya, kupu itu apa ya, nggak panik gitu padahal acaranya di last minute gitu loh. Nah itu coba diceritakan Pak kiat-kiatnya biar tidak merasa panik ketika mempraktekkan ilmunya FEB. Ya silahkan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana suara? Jelas Pak, aman. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Teh Febi. Ketemu lagi ya. Ketemunya baru sekali sih, tapi WA-an suka ya Teh ya. Ya, mungkin akan mundur dulu ke belakang ya. Gimana mungkin saya bisa sampai ketemu ngaji Roso, kemudian bisa praktekan sending love, terus using sama alpha telepati. Yang pertama mungkin saya ingin bercerita dulu kalau saya ini udah resign dari pekerjaan tahun 2023 Teh. Karena saya di rumah sakit udah lama gitu, 27 tahun, udah merasa jenuh juga, ya udahlah saya memutuskan untuk pensiun dini gitu, tahun 2023. Nah, dalam keadaan tidak punya pekerjaan, kan saya perusahaan swasta ya Teh ya. Jadi nggak dapat pensiun, hanya ada tunjangan gitu ya. Akhirnya saya pakai untuk modal usaha, saya buka toko pakaian muslim. Nah, hari-hari saya kan banyak waktu terbuang ya, maksudnya banyak waktu kosong gitu. Ya, akhirnya saya buka-buka YouTube, cari-nyari motivasi gitu, cari-cari narasumber yang bisa bikin motivasi untuk apa penghasilan kita itu bisa meningkat gitu. Apa nih saya lihat, saya coba-coba semua, tapi belum ada yang ngena tuh sampai apa namanya berulang-ulang. Kemudian ngaji Rasul juga pernah, ini kata saya ini apa nih awalnya ya. Saya lihat juga dari beberapa narasumber belum pernah juga. Mama selesai interview dulu ya. 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 Maaf. Awalnya tuh ngaji Rasul tuh maaf ya, kata saya ini kok musiknya begini gitu ya. Musiknya itu ada agak-agak aneh gitu kan ya, kayak musik Bali atau musik Hindu gitu. Tapi saya perhatiin ya, akhirnya tertarik juga. Nah, pas waktu itu sekitar tahun 2024 itu bulan apa ya, saya lupa, kalau nggak September, Oktober tuh saya dengar di TVB sama Mas Hendra yang waktu itu yang awal banget tuh. Nah, dari situ saya mulai tertarik gitu. Oh, ini kok lebih ke agama gitu, lebih religius. Nah, saya mulai tertarik dari situ. Saya perhatiin lagi, besoknya saya ulang lagi, saya buka lagi. Ah, ini makin mendalam kata saya. Nah, yang mengena banget itu Teh ya, yang pas Teteh itu menerangkan inti sel Teh. Jadi kan kata Teteh itu tubuh ini terdiri dari berbagai organ tubuh ya. Nah, dalam organ itu kan ada sel atau Teteh ya. Dan sel itu ada inti sel yang jumlahnya triliunan. Nah, dalam itu hanya ada satu material yang jumlahnya 0,0001% gitu ya. Jadi 99,99% itu kosong. Nah, di ruang kosong itu, kata Teteh kan, itu hanya ada Allah. Artinya hanya ada kecerdasan tanpa batas. Nah, saya ini akhirnya saya tertarik loh. Berarti selama ini kan Teh, saya itu sebetulnya senang ngaji gitu ya, senang dengerin ceramah-ceramah penceramah terkenal. Tapi kok kata saya ini nggak masuk gitu ya, nggak mengena, saya merasa biasa-biasa aja. Nah, pas dengar TPB menerangkan inti sel, jadi selama ini saya ini kemana aja gitu. Ternyata Allah itu ada di sekeliling kita gitu. Allah itu dekat dari urat leher kita gitu. Iya betul. Nah, jadi selama ini kan kata Teteh itu kita itu kayak ikan yang sedang nyari air gitu. Ini air kemana? Air di mana? Ini padahal kita lagi nyemplung di dalam air gitu. Berarti selama ini saya tuh gitu ya. Cari Allah tuh kemana? Ini ternyata
padahal udah ada dalam diri kita. Nah dari situ saya ini ikut kelas kelas Bandung Kepolisian yang ketujuh. Nah saya udah mulai coba-coba praktekkan, tapi sebelumnya semenjak saya sering lihat channel YouTube TPB ya, itu saya sehari bisa 2 sampai 3 jam saya tiap hari itu, karena di toko saya itu kan saya sendiri ya, nggak ada kegiatan, paling melayani pembeli, ya udah saya buka-buka YouTube TPB itu ya. Nah saya udah mulai praktekkan praktek sendiri aja, saya coba kalau sebelum tidur saya coba QJ ya gimana gitu untuk penghasilan saya. Tapi memang belum ada sih ya, belum ada yang manifest yang besar itu belum terasa. Akhirnya saya harus ikut kelas nih kata saya. Udahlah saya ikut kelas. Saya coba juga yang kecil-kecil, saya sadar napas syukur saya praktekkan hampir tiap hari itu. Yang pertama 5 waktu itu insya Allah saya lakukan gitu ya setiap habis sholat. Kemudian kalau misalkan habis sholat duha saya lakukan sebelum tidur, bangun tidur. Dan kalau sholat tahajud ya itu yang kata TPB 9 ya kata ya, 9 waktu dalam kesempatan itu saya praktekkan gitu. Nah, terus yang ini juga tabungan semesta itu. Kalau tabungan semesta ya walaupun saya istilahnya dalam keadaan keuangan tidak baik-baik aja, tapi saya mencoba gitu praktekkan ilmu TPB. Kalau saya misalkan makan di warung makan, terus ada temen nih yang satu bangku walaupun nggak kenal, itu kalau saya udah makan duluan saya bayarin gitu. Terus kalau nggak tahu ya akhirnya itu yang tadi berapa gitu saya bayarin gitu. Sampai saya akhirnya punya teman orang India tuh ya. Orang India tuh akrab banget sering WA-an. Nah udah gitu kan ada kejadiannya gini teh, yang pas kalau nggak salah ini kejadian bulan Januari ya. Jadi yang pertama itu dari kucing saya itu kan di steril gitu ya, itu ada kucing jantan, itu kucing kesayangan anak saya di steril. Nah di kita ini kan saya tinggal di Bandung gitu ya, dekatan sama TPB. Nah di Bandung itu ada tempat penitipan kalau kucing udah di steril atau kita mau pergi gitu, ada penitipan. Nah setelah kucing saya di steril ini saya titipkan di tempat penitipan itu. Nah, dia bawalah ke rumah katanya. Nah hari pertama aman. Nah begitu hari kedua, padahal itu kucing saya itu dikurung di tempat yang paling bagus, paling kuat. Saya udah titipkan, hati-hati ini kucing saya, walaupun badannya gede, tapi dia itu suka bisa keluar, dia suka nyari jalan. Oh iya katanya. Ya sudahlah, saya aman gitu. Nggak taunya besoknya datang ke rumah, si tetenya ke istri saya, ibu katanya maaf, kucingnya hilang, kabur. Kok bisa kata saya? Iya itu dia keluar dari kandangnya, kemudian dia loncatin aku ya kabur. Waduh kata saya. Ya udahlah, kalau saya udah gimana lagi, yang nggak terima anak saya tuh nangis, anak saya kan masih kuliah ya, akhirnya dia setiap mau kuliah dia nyari, pulang kuliah dia nyari, saya udah pasrah, akhirnya saya bilang ke anak saya, udahlah terima, namanya udah hilang. Nah saya QJ saya Alpati waktu itu, bukan Quantum Jam, saya Telepati, saya kasihlah 10 keuntungan biasa, jadi anggap dia ada di depan saya, terus saya urus. Jadi kalau kamu pulang, kamu akan dikasih makanan enak, kamu akan bisa main juga di rumah, bisa bebas, keluar juga kamu bisa boleh main. Kemudian kamu juga akan ketemu kan di rumahnya ada anak-anaknya, ketemu anak-anak kamu juga di rumah bisa nanti disayang, bisa dimandikan. Pokoknya saya kasih 10 keuntungan. Udah gitu saya lepas. Anak saya udah lepasin aja, nggak apa-apa, kita terima aja, sayangin yang ada aja. Nah itu udah 5 hari hilang teh, tiba-tiba si tempat penitipan itu yang punyanya datang ke rumah teh bawa kucing itu. Dia datang masuk ke rumah, ya udah saya tangkap, padahal itu kan dia nggak tahu jalan ya di tempat yang baru, tapi dia pulang sendiri. Saya laporan kan ke TPB ya, katanya alhamdulillah ketemu lagi, kata TPB kan amazing katanya, coba sekarang kan yang 10 juta. Oh iya teh. Nah waktu itu saya ingat pertengahan kucing doang gitu. Waktu itu pertengahan puasa teh, sekitar 12 Maret saya Quantum Jam waktu itu emang saya juga lagi kata saya tadi ya, saya lagi butuh keuangan saya tidak baik-baik aja gitu, makanya saya cuma 3 kali saya itu ya, kalau yang ini kan ada napas syukur sudah dilakukan, kemudian mau tidur itu Quantum Jam buat 10 juta, udah gitu saya udahlah lupa, saya udah biasa aja menjalani ini. Nah begitu mau lebaran ini amazing juga, begitu mau lebaran tiba-tiba kakak saya datang, terutama ke istri datangnya, ini ada uang 10 juta buat lebaran. Ya Allah kata saya, benar-benar ini, padahal saya cuman gitu aja ya, sadar napas syukur,
sama kalau ada sending lah kalau keluar itu setiap orang yang ketemu itu bahkan kalau saya pikir lebih dari 10 teh pokoknya Ya. orang yang ketemu mau driver mau driver outlet ya mau berangkot angkot orang supaya yang mana kok ada warung kosong saya doain orang yang lewat saya doain mungkin kalau dihitung itu lebih dari sekitar 50 orang ada setiap yang ketemu aja pulang dari masjid saya doain orang yang dari masjid alhamdulillah. Nah yang paling ini teh yang anggap saya paling fenomenal, yang paling amazing itu yang pas tentang anak saya di yang kata Amanda itu ya. Jadi anak saya kan sebetulnya masih semester 6 sedang nyusun, tetapi dia emang udah istilahnya udah ketemu sama calonnya ini udah lama, sering bersama aja gitu. Dan kata istri saya sama ibunya itu, udahlah rencanakan pernikahan aja. Oh ya udah boleh gimana daripada ini selalu bersama gitu takutnya gimana kurang baik lah ya udah kita rencanakan pernikahan apa kita ini aja dulu lamaran apa namanya istilahnya kita apa ya udah akhirnya ditentukanlah waktunya itu sekitar tanggal 20 April kemarin kita rencanakan itu udah jauh-jauh hari ya teh ya kita rencanakan. Nah akhirnya keluarga saya berkumpul ada saudara-saudara dari luar kota udah kumpul keluarga dari calon laki-laki ini juga sama udah kumpul udah ada saudara-saudaranya juga. Nah waktu itu ditentukan Mbak Daisa berarti sekitar setengah 8 ya teh ya tanggal 20 itu minggu. Nah kita udah merencanakan udah makanan udah siap semua udah siap saya panggil juga di sini ada Ustadz udah siap juga untuk masih tausiah ceramah. Nah kita kan nggak tahu ya teh ya apa namanya anak saya itu seperti apa hubungannya dengan orang tuanya dengan calonnya ya kita anggapnya udah baik-baik aja nggak ada masalah nggak ada problem. Nah itu udah di hari H ya kita udah benar-benar ready semua udah dari makanan keluarga udah kumpul di sana juga kita kan selalu kasih info terus ya di sana gimana udah siap udah ya udah saya tenang aja di hari itu ya kan seharian itu anak saya kok lebih sering di kamar gitu tapi saya kira itu wajar aja hari-harinya juga dia sering di kamar paling ngerjain tugas karena dia kan lagi nyusun juga udahlah nggak apa-apa. Nah pas Ba'da asar tuh sekitar jam 3:30 pamit keluar Bu katanya aku mau keluar dulu ini mau ngasihin absen ke temen oh ya oke tapi jangan lama ya kita lagi beres-beres tuh jangan lama ya cuman sebentar kok cuma ngasihin absen udah ditunggu itu sampai maghrib berarti kan udah 2 jam lebih kok ini anak gak pulang padahal dia kalau ada apa-apa ya dia kan sebetulnya anaknya agak tomboy ya dia tapi kalau dandan dia lama gitu berarti kan kalau dia mau nyambut hari bersejarahnya ya buat dia harusnya dia kan mungkin lebih lama lagi kalau dandan bisa jadi lebih dari 1 jam ini sampai maghrib belum pulang kita anggap masih biasa ya nggak apa-apa. Nah lewat maghrib belum pulang juga ini anak kemana saudara-saudara udah pada nanya ini gimana jadi enggak kok anaknya belum pulang-pulang kenapa tadi diizinin lah udah banyak itu pertanyaan teh udah macam-macam aduh kita udah bingung juga gimana ini di telepon itu nggak aktif saya telepon sampai 10 kali nggak aktif ibunya WA juga sama sekitar habis maghrib itu cuman ada WA masuk ke ibunya katanya gini ibu jangan cari aku katanya aku ada di suatu tempat batalin aja pertemuannya. Ya Allah, gimana nggak panik gitu? Tapi nasib keluarga besar enggak. Saya sama istri, terutama sama kakak itu yang akan menerimanya. Itu cuma itu bertiga. Ini gimana katanya? Terus kata kakak tuh sebetulnya kalau mau terima aja dulu. Nanti kalau nggak cocok, setelah itu kan dalam perjalanan itu kan ada waktu ya. Dia bisa menolak, bisa membatalkan. Ini kalau gini gimana katanya? Saya juga bingung gimana. Saya tanya ke istri saya, emang ada problem nggak? Gitu. Nggak tahu juga. Nggak pernah ini dia cuma bilang bahwa nggak cocok katanya ada masalah lah yang nggak bisa cerita tapi kita kan jadi bingung ya teh ya di sana juga udah calling terus ini gimana katanya kita belum ngasih tahu juga kalau anaknya nggak ada aduh kata ini gimana nih ya ini waktu kan terus berjalan ini hitungannya bukan hari lagi ya teh ya hitungannya udah menit ya udah hitungan menit gimana ya akhirnya saya pasrah lah istri saya bilang lu pasrahin aja kita kan nggak tahu mungkin ini rencana Allah yang terbaik kalau memang harus nggak jadi tapi gimana katanya nyampainnya gimana ke keluarga calonnya kalau cuma calonnya yang datang mungkin nggak jadi masalah tapi ini kan sama keluarga besar ya sementara jarak kami itu ya paling cuma 10 menit sampai 15 menit pakai kendaraan makanya udah lewat kan tinggal berapa menit ke Isya ya rencana acara Ba'da Isya saya juga udah mulai bingung gimana ternyata antara mereka ya anak saya sama calonnya sama orang tuanya memang ada mungkin masalah besar yang mereka sendiri nggak mau cerita tapi di ujungnya mereka hanya ingin berpisah gimana ini kita nggak habis pikir akhirnya saya
pas waktu itu udah masuk isya, saya sholat dulu ke masjid, saya pulang, ngobrol lagi, anak belum pulang. Kebayang nggak paniknya kayak gimana? Itu kita udah, akhirnya saya ke istri, kita tenang aja ya, kita pasrahin. Nah, saya betul-betul di situ saya pasrahkan, saya kosongkan gitu ya. Saya ingat ajaran TPB itu ya, bahwa kita harus kosong, menerima. Ya sudah, sadar nafas syukur. Akhirnya saya pergi ke kamar atas, kebetulan ada kamar di atas kosong ya, di ruangan. Saya gelar sajadah, tapi saya udah sholat. Saya hanya doa ya. Pertama saya penuh, kemudian saya pasrahkan ke Allah. Setelah itu saya sending love. Saya benar-benar saya pasrahkan, saya sending love bahwa kamu anak baik, anak soleha, datang ya. Kamu akan menyelamatkan keluarga. Kemudian saya alfa telepati teh. Itu hitungannya tinggal berapa menit lagi. Kan udah sebetulnya udah masuk waktu ya. Udah sekitar 7.20 ya 19.20 ya. Berarti ya hitungan 10 sampai 15 menit gitu. Udah saya alfa telepati teh, saya kasih saya anggap dia ada di hadapan saya ajak ngobrol, senyum, saya tersenyum, saya kasih jembatan rasa ya, saya kasih ke 10 tahun. Kalau kamu datang, kamu akan menyelamatkan keluarga kita dan keluarga dia. Kamu akan mendapatkan calon suami yang baik. Kamu juga terpanjang hari-hari kamu akan ada yang jagain. Kamu juga akan lebih disayang sama ayah, sama ibu, keluarga juga. Kan itu saya kasih 10 keuntungan. Udah gitu saya lepas. Istri saya manggil, ya turun. Ya udah saya turun, udah datang belum? Itu udah telepon terus. Bu katanya enggak, jadinya iya saja jalan aja. Itu ke calonnya teh, ke laki-lakinya. Dia bilang bahwa belum datang, tapi dia belum bilang keluarga saya sama dengan di kita saling jaga. Pas 7:30 teh ada motor, tidit. Kata saya itu motornya kayak hafal gitu ya. Nggak tahu siapa teh yang datang sendiri teh. Itu pas jam 7:30 dia datang, udah gitu masuk ke kamar. Nah kata saya mau ngapain? Ya udahlah biarin. Dia kan anaknya gitu ya, nggak mau kalau kita terlalu paksa nggak mau. Kita terlalu dominan ke dia nggak mau, udah biarin aja. 5 menit udah gitu, apa Kamanda datang itu rombongan, salah laki-laki datang semua. Ya udah kita tahan, kita ajak ngobrol. Kita ya sekitar berapa setengah jam, jadi sekitar jam 8 anak saya keluar. Kan anak saya tuh yang tomboy ya, saya bilang tadi ya, dengan feminimnya, dengan cantiknya dia keluar, dia siap untuk menerima itu pertunangan. Itu amazing sekali, alhamdulillah. Terima kasih TPB. Keren. Itu pengalaman yang luar biasa kalau menurut saya. Mulai dari kucing sampai ke anak sendiri. Keren banget, tapi emang ibunya TPB ini bisa juga buat jadi komunikasi sama hewan peliharaan. Saya juga kapan-kapan akan coba kalau ketika kucing saya hilang. Tapi keren banget, ternyata saya juga baru tahu kalau itu bisa diaplikasikan kemanapun. Iya. Nggak cuma tentang uang aja gitu ya Teh ya. Betul. Nah, kalau emang alfa telepati itu emang harus 10 keuntungan atau gimana, seperti yang tadi Pak Setiawan Budi ceritakan? Itu kenapa sih kalau harus 10? Ya. Jadi gini, everything is energy. Segalanya itu energi, Amanda. Kita energi, kucing energi, tumbuhan energi, tanah yang dijual sama Pak Rahmat juga energi, bayarnya dia energi ya. Lalu customer-customernya Bu Yema juga energi. Everything is energy. Nah, energi itu bisa kita ajak komunikasi lewat rasa gitu, lewat jembatan rasa. Justru lebih cepat loh nyampenya daripada harus pakai bahasa verbal. Justru lebih cepat dari jembatan rasa itu. Everything is energi, segalanya itu energi. Jadi cerita tentang Sending Love ini, cerita tentang alfa telepati ini, itu juga ada kisah salah satu alumni Bandung Revolution, seorang profesor ITB. Dia WhatsApp aku, dia punya bunga anggrek, pohon anggrek nggak mau berbuah, Manda. Nggak mau berbunga. Jadi pohon anggrek itu gitu, nggak mau berbunga, anggreknya nggak keluar bunga anggreknya. Lalu ya udah aku saranin Sending Love aja, alfa telepatiin, lalu Bapak Quantum Jamin dia tumbuh. Dan itu cuma sebulan. Akhirnya ngirim foto, Sending, anggreknya, ini udah ada bunganya, katanya. Lucu banget. Tim Makassar ya, alumni Bandung Revolution 1. Dulunya kucingnya tuh susah banget makannya. Ya udah dia telepatin, kalau makan apa aja ya. Ini dong jangan nyusahin. Oh sekarang katanya dimakan sama kucing. Terus ada lagi salah satu kucing peliharaan temanku, dia istilahnya sorry pupuk di mana-mana gitu kan, tempatnya tuh nggak bersih, nggak tertib. Dia telepatiin, oh sekarang tertib deh. Itu amazing banget Manda. Kenapa harus keuntungan? Sekarang gini deh Manda,
kalau Manda terima WhatsApp gitu ya dari seseorang, dijual rumah gitu doang kan, harganya sekian, itu kan cuma pesan ya. Tapi kalau misalnya gini, Bu Manda dijual nih rumah 1.000 meter, diskonnya Bu, aku kasih Ibu 10 keuntungan. Satu, diskonnya 50% Bu. Kedua, Ibu dapat kitchen set. Ketiga, Ibu dapat AC Bu. Keempat, Ibu dapat nanti sofanya Bu. Kelima, kalau kira-kira kalau banyak keuntungan, Manda pasti pikir-pikir untuk mewujudkannya nggak? Ya sih. Yes, semakin keuntungan kita semakin oke. Jadi semakin banyak keuntungan yang kita berikan pada saat alpha telepati, itu potensi dia setuju dan dia mengikuti apa pesan yang kita inginkan itu besar. Tapi kuncinya nggak di situ, kuncinya boleh nggak dilepas aja. Kalau kita lepasin, udah lepasin aja ya Pak Budi ya, bener nggak? Udah lepasin aja, kita lepasin ini gitu. Jadi kita tuh melakukan bagian kita, tapi hasilnya lepasin gitu. Lakukan aja kebaikan bagian kita. Bagian kita apa? Sadar nafas syukur, rilis, alpha telepati, sending love. Udah, bagian kita itu. Lepasin setelah itu. Hasilnya, kayaknya Allah dan semesta ada yang maha mengetahui cara terbaik, prosesnya, hasilnya untuk kehidupan kita. Lepasin aja. Iya, ternyata. Udah. Keren. Jadi ilmu Abundant Revolutioners bisa diaplikasikan ke semua, mulai dari tanaman, hewan, manusia, wah, semuanya, karena everything is energy. Sekali lagi terima kasih karena sudah mau maghrib. Kasihan Teteh sudah untuk istirahat. Ini Teteh mau nambahin apa? Enggak, aku cuma mau nanya buat Mbak Yema, Pak Rahmat. Dari mulai Pak Rahmat, lalu Pak Budi, lalu Mbak Sri Rahayu, baru Mbak Yema, baru nanti mungkin aku tutup. Tipsnya apa buat teman-teman yang lagi terpuruk, lagi aduh gimana nih cicilan rumah, mobil mau digabel orang, ini gimana lagi benar-benar terpuruk. Apa yang harus mereka lakukan, Pak Rahmat? Kalau dari pengalaman Pak Rahmat, sarannya apa buat teman-teman yang masih terpuruk dan belum bisa manifest? Sarannya apa, Pak? Kalau saya sih lebih ke pasrah ya Teh ya. Pasrah. Kalau misalnya memang itu belum dikasih ke kita, memang itu mungkin belum baik buat kita saat ini gitu Teh. Ya. Jadi lebih ke situ aja sih. Letting go, lepasin aja. Terus ya emang kalau kita kepengen ya quantum jam, tapi jangan terlalu difokus dipikirin juga gitu. Udah biarin aja, enjoy aja gitu. Ujung-ujungnya akhirnya pasrahin ke Allah gitu. Nanti biar Allah yang kasih gitu. Kita nggak usah ngarepin, nggak usah nungguin lagi. Insya Allah pasti dia datang kok, pasti gitu. Gitu sih Teh, kalau saya Teh. Yang Pak Rahmat. Jadi nggak jadi pikiran juga gitu. Oke, Pak Jawan Budi, apa sarannya buat teman-teman yang lagi terpuruk? Ya, untuk teman-teman mungkin yang saya rasakan, masih saya rasakan saat ini gitu ya, bahwa kita harus sadar aja bahwa kita masih punya Allah. Allah nggak akan ninggalin kita. Allah sayang kok sama kita. Allah itu istilahnya ya setiap saat selalu ada. Allah pasti bantu. Kita asal percaya, kemudian kita juga sadar nafas syukur itu lakukan mungkin setiap saat. Kan Allah janji, Allah itu tidak mungkin istilahnya mengingkari janjinya. Barang siapa yang bersyukur pada Allah, itu akan ditambah nikmatnya. Itu mungkin walaupun hanya bagian kecil yang sudah saya lakukan gitu ya, saya sadar nafas syukur, ternyata Allah kasih gitu apa yang kita butuhkan. Jadi Allah itu akan ngasih apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita minta ya Teh. Allah itu akan ngasih sesuai dengan kebutuhan. Mana dulu yang lebih dibutuhkan gitu. Walaupun kita punya impian quantum jam yang 50 juta, 100 juta, tetapi kalau menurut Allah itu mungkin belum waktunya untuk dikasih, mungkin nggak akan dikasih dulu. Ada mungkin hal-hal kecil yang lebih didulukan dikasih sama Allah. Mungkin itu aja. Jadi kembali lagi bahwa Allah itu tidak akan ninggalin kita. Allah selalu ada. Yuk, Pak Budi. Mbak Rahayu, boleh nggak kasih tips kalau Abundant Revolution apa yang harus dilakukan? Udah kedengeran suaranya, sayang. Suaramu, sayangku. Udah kedengeran, sayang? Halo, Udah? sudah. Boleh, Mbak. Kalau saya balik lagi, kita ini kan percikan roh Tuhan. Ya. Iya, jadi apalagi yang dikhawatirin gitu. Yang penting kita do the best aja deh gitu. Banyakin tabungan semesta, banyakin bersyukur. Kita hidup lebih bermanfaat lagi bagi sesamanya. Sisanya biar Tuhan yang ngatur, biar iya bentar. Dengan kecerdasan semesta, udah itu aja. Ya, terima Lagi pesan aku, maaf. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mbak Yema, apa Iya, yang Teh. mau disaranin buat teman-teman ala Abundant Revolution, sarannya apa? Ya, kita ingat kembali bahwa Tuhan dan alam semesta itu tidak memberikan, tapi menyediakan. Jadi bagaimana kita bisa menyelaraskan diri dengan apa yang disediakan Tuhan dan alam semesta. Yang pertama tentunya dengan sadar nafas syukur, kita duduk di situ, kita terima itu, kemudian kita buang endapan-endapan emosi dalam bagasi emosi kita. Kalau ada kita masih ada yang di bawah 200 itu ya Teh, itu yang akan sangat mengganggu.
Ya, itu harus kita rilis. Jadi ada sedih, ada kecewa, yang jelek-jelek itu kita buang, kita rilis di situ. Kemudian jangan lupa selalu 227 gitu. Jangan ada kesedihan ya Teh. Ya, jadi saat terjadi kita ingin banget sesuatu, kita butuh banget sesuatu, kita senyumin dulu gitu. Kemudian kita sadar nafas syukur, SNS gitu ya. Kemudian kita quantum jam, kemudian kita sending love gitu. Insya Allah kita akan bisa menyelaraskan diri, dan kalau kita sudah bisa menyelaraskan diri itu kita bisa berkonfigurasi dengan alam dan Allah. Oke, terima kasih, keren banget Ibu sarannya. Untuk dari aku, teman-teman semua yang apapun situasinya saat ini, kalau masih belum ada manifestasi atau masih ada PR, ingat ya bahwa sejatinya kita itu sudah berkelimpahan, dan kelimpahan itu sebenarnya udah ada di dalam diri teman-teman semua. Tinggal terbuka untuk sebuah fakta, terbuka pada sebuah kenyataan bahwa sebetulnya yang dibutuhkan oleh teman-teman itu adalah stop dulu sebentar, diam dulu sebentar, boleh nggak izinkan hening, lebih masuk ke dalam, sadar nafas syukur, syukuri semua apapun yang terjadi dalam realita kita. Jadi kalau ada kepahitan, ada kesedihan, ada kecemasan, cara pertama itu adalah izinkan sambut dan terima. Ya, izinkan sambut dan terima semua kisah sedih itu. Sambut dan terima. Lalu berikutnya izinkan untuk sadari penuh. Sadari kalau emosi itu ada, kalau sedih itu ada, kalau luka batin itu ada, dan terima semua itu apa adanya. Terima aja, adanya memang situasi seperti itu. Seperti kita menerima bahagia, sedih juga kita terima apa adanya. Setelah kita sambut, kita terima, lalu izinkan alirkan, izinkan lepaskan kembali ke cinta murni tanpa batas. Izinkan tidak melekat dengan itu semua. Dan pahami bahwa semua apa yang teman-teman mau udah ada sekarang. Cara mewujudkan yang udah ada di dalam dirimu itu hanya dengan bersyukur, berterima kasih. Rasakan bahwa itu sudah ada. Dan lepaskan limitasi kamu. Berupa emosi, keinginan pengen ngatur-ngatur, dan juga ego yang merasa diri jadi korban. Nah, lepaskan itu, izinkan lepas, agar limpahan itu muncul, bisa kamu rasakan. Dan pelan-pelan ketika kamu sadar bahwa kamu adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan, nantinya realita kamu itu kayak slide kehidupan tuh berubah gitu. Dari slide 1 pindah ke slide 2 gitu. Jadi slide kehidupan itu akan berpindah dengan sendirinya gitu. Ketika kita menyadari dan kita mensyukuri apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Syukuri, sadari, pahami bahwa hidup itu cuma permainan. Jadi gak usah serius-serius di 227 aja gitu. Seperti teman-teman yang lain. Itu Manda, makasih banyak ya buat Pak Rahmat. Terima kasih. Ya, Terima kasih Pak Rahmat, Pak Budi, Mbak Yema, Ibu Sirahi, terima kasih banyak. Thank you so much. Ya, pamit ya. Dadah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teteh. Terima kasih.